Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Oke semuanya, selamat datang di Bisik, Bincang Asik Konservasi. Jadi gue Suherman, gue sebagai podcaster ya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Ada Desta Dia Dwi Wahyu Arya Dingsih Kusumaningrum. Betul. Panjang banget ya. Kita biar akrab dikit, lebih enak panggilnya apa nih Teh? Biasanya sih dipanggilnya Ao. Oke. Iya. Jadi Tawa ini adalah senior gua di konservasi sumber daya hutan IPB angkatan 54 Betul. atau 2017 ya. Beda 4 tahun lah ya. Tapi mukanya ya masih muda lah. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa Teh? Sekarang lagi di bidang hairpet sih. Hairpet. Iya. Jadi kadang bantuin di lab, kadang bawa tamu dari luar yang suka nyari-nyari ular gitu. Tapi ya fokusnya di hairpet sekarang. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas terkait fotografi konservasi. Nah, jadi kita kedatangan salah satu orang yang berpengalaman di bidang fotografi ini. Nah, Teo ini asalnya dari mana sih Teh? Aku Nomaden. Iya. Berpindah-pindah. Iya. Jadi kalau bisa bilang Jakarta iya, Jawa juga iya. Jawa juga ya. Tapi lahir besar di Jakarta sih. Jakarta. Oke. Tete kesibukannya sekarang apa nih selain yang tadi? Gabut ya, saya. Gabut. Tapi tidak pengangguran dong. Enggak dong. Aman lah ya. Biasanya ya kalau gabut muter-muter kampus, nyari foto, ikut hairping, ikut monitoring kampusnya Himakova gitu. Ya buat teman-teman ikut monitoring. Iya, harus ikut monitoring ya. Kalian harus lebih rajin dari saya. Sebelum masuk nih Teh, gue mau nanya nih Teh. Kenapa sih Teh masuk KSHI gitu, dan kenapa masuk KSHI IPB? Padahal kan kehutanan bisa UGM, bisa Unmul. Kenapa milihnya KSHI IPB? Dulu UGM tuh cuma kehutanan, gak konservasi kan. Mau masuk IPB karena pertama ada ke Jakarta, kedua langsung jurusannya konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Dan itu emang waktu awal ketemu, jadi itu dulu waktu SMA sama guru BK tuh dikasih buku isinya semua jurusan di kampus. Semua kampus. Semua list jurusannya tuh ada. Ini lagi bingung nih ceritanya kan. Lagi bingung. Jurusan apa ya? Masuk jurusan apa ya? Ketemulah itu konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Terus mikir harus masuk sini. Nah, biasanya kalau masuk KSA nih, biasanya tuh ada orang yang tertarik dengan kata konservasi, dan ada tertarik dengan kata ekowisata. Nah, Tete lebih tertarik konservasi atau ekowisata? Konservasi. Saya kan aku ekowisata ya, kayak kayaknya jalan-jalan nih. Itu bonusnya aja sih. Itu bonus ya. Oke deh. Ngomong-ngomong nih masalah fotografi. Tete ini suka fotografi itu dari kapan sih Teh? Gimana ya bilangnya? Mungkin karena dari SMA juga biasanya kalau ada kepanitiaan atau apa bantu foto-foto. Terus jadi tim dokum. Iya, jadi tim dokum. Habis itu mulai masuk KSH kan, terus ketemu Himakova, dikenalin sama fotografi konservasi, terus kayak seru juga gitu. Ya udahlah, masuk aja. Toh Voka itu termasuk KP yang bisa ke KP mana? Ke KP mana ya, benar banget. Itu keuntungannya Voka banget sih. Ini promosi Voka juga sekarang. Ayo masuk Voka semuanya. Masuk Voka guys. Nah, jadi kalau misalnya ikut KP tertentu gitu kan, itu ya udah lo sama satu taksa KP itu doang kan, gitu. Ya. Kalau Voka lo lagi pengen mamalia nih, ya udah lo ikut KPM. Kita bisa belajar banyak banget dari fotografi. Lo lagi pengen foto hairpet, ya udah ikut KPH gitu kan. Ya gitu sih, makanya terus masuk Voka, terus akhirnya punya kamera pertama. Setelah masuk Voka justru. Itu baru pertama kali. Iya. Berarti pas SMA itu sebelumnya minjem. Iya, atau pakai HP doang? Sebenarnya ada kamera, tapi bukan proper buat. Iya, bukan DSLR, cuma kayak pocket kamera gitu doang. Tuh, terus setelah masuk Voka udah nih pengen kufiksasikan lah
masuk ke fotografi konservasi terus dapat kamera. Waktu itu kameranya apa teh? Nikon D3400. Sampai sekarang masih dikasih. Masih dipakai. Iya. Lensanya awalnya kan cuma fix doang ya. Terus pas mau Raffles ya 2020 itu kita waktu itu ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pengen effort sedikit kan. Ya udah beli yang tele 300 mm Nikon. Iya. Berapa tuh teh? Ya lumayan lah UMR. Iya, saya juga nyicil waktu itu. Namanya juga mahasiswa. Oke, berarti itu gear pertama, nyampe sekarang masih pakai gear. Masih pakai Nikon D3400. Mahal itu masih kamera worth it sekarang cuy. Itu waktu beli Nikon itu berapa teh? Aduh. Lebih Dikasih mahal dari sih. lensa. Oh, dikasih. Jadi nggak tahu. Oke. Kita kan udah bahas sedikit tentang fotografi ini teh. Sama fotografi konservasi. Menurut Teteh sendiri nih, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, perbedaan fotografi sama fotografi konservasi. Nah, bedanya tuh apa sih teh? Sebenarnya kalau lebih ke tujuan aja sih. Kalau fotografi konservasi kan khusus untuk meningkatkan kesadaran lingkungan ya, untuk naikin awareness orang-orang tentang konservasi itu sendiri gitu. Dan anggap aja basic fotografi seperti biasa, tapi tujuannya lebih spesifik gitu aja sih. Lebih spesifik ya. Dan menurut Teteh nih si fotografi ini, si fotografi konservasi ini bisa dijadiin apa ya, sebuah alat kampanye gak sih, biar orang-orang tuh peduli gitu tentang konservasi? Pasti banget. Balik lagi ke tujuan fotografi konservasi tadi kan untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya konservasi, terutama ya tahu sendirilah dengan masyarakat digital yang sekarang. Lihat sosmed banget, terus benar-benar orang visual lah. Jadi fotografi konservasi itu kataku ya benar-benar penting untuk upaya konservasi terutama di Indonesia. Paling fotografi konservasi ini menyangkut flora fauna kali ya teh? Iya. Nah, terkait flora sama fauna tadi nih. Oh, ada satu lagi. Apa? Flora, fauna, sosial budaya masyarakat. Sosial dan budaya masyarakat. Nah, masalah fauna tadi teh, kita kan udah ikut ke herpet burung. Nah, taksa yang Teteh paling suka ketika kayak kenapa tuh? Herpet. Kenapa tuh? They're just so gorgeous gitu. Magnificent banget kalau ngeliat ular gitu. Dan mereka gampang difoto, coba. Diem gitu, enggak. Kecuali kobra. Itu agak hati-hati lah pokoknya ya. Tapi mayoritas herpet, reptil dan amfibi itu mereka gampang difoto. Ya. Dan agak mudah diposisikan. Mungkin sama waktu ngambil fotonya kan itu malam ya. Iya, saya orang nocturnal sih. Nocturnal. Jadi tapi aman lah deh. Iya, tapi sebelumnya juga selain herpet aku juga ke burung kan. Sangat bertabrakan banget sih. Yeah. Burungnya harus pagi-pagi, herpetnya harus malam banget gitu kan. Jadi ya sekarang lebih ke fokus ke herpet aja. Nah, spesies atau jenis nih yang Teteh pernah foto paling bagus apa? Yang paling Teteh suka deh kayak, ini gue seneng banget nih bisa moto spesies ini. Ada banyak sih beberapa. Tapi ada beberapa, cuma salah satu yang paling memorable deh. Justru bukan herpet, bukan burung. Apa? Tarsius. Yeah. Tarsius itu endemik Sulawesi. Waktu itu Tahu Tarsius kan? Ya, tahu. Yang kecil. Nah, waktu Teteh ngambil Tarsius itu di Taman Nasional Teh. Dan lagi kegiatan apa? Waktu itu gak di Taman Nasional. Waktu itu aku lagi kerja di Buton, Sulawesi Tenggara. Dan saat itu kebetulan habis herping malam. Terus tim kelelawar tuh dapat salah satu kelelawar endemik sana. Aku lupa nama spesiesnya apa. Dan itu kelawarnya teriak-teriakan pas lagi dicek sama tim kelelawar. Berisik banget. Gak tau kenapa itu kelawarnya ngundang Tarsius. Itu sampai ada 8 ekor apa nggak? Tarsius. 8 ekor, 10 ekor datang ke camp. Untung bawa kamera. Untung kamera lagi nggak di tenda gitu kan. Lagi ready gitu ya. Iya, lagi ready. Terus yaudah rame langsung pada foto.
itu termasuk yang memorable. Soalnya gini teh, gue aja tuh kayak ketika apa ya, lihat satwa nih teh, ketika di HP dan aslinya walaupun satwanya gak bagus banget tuh kayak ngerasa kepuasan tersendiri kan sih teh. Apalagi bisa fotoin dengan sangat-sangat bagus gitu kan. Betul. Oke, tadi kan kita bicara tentang kampanye nih teh. Nah tentunya misalkan teteh foto satwa yang bagus, nah pertimbangan apa sih teh yang teteh tentunya pertimbangkan ketika ngeliat foto ini, oh ini foto bisa di kampanye ini, oh ini foto biasa aja kayaknya nggak bisa deh. Nah itu pertimbangannya apa aja teh? Biasanya yang pasti punya cerita sih. Punya cerita. Tapi nggak juga, karena kan tergantung kita tujuan fotonya apa. Balik lagi fotografi, aku fokus ke satwa liar aja nih ya. Fotografi satwa liar kadang kita memang fokus yang menjual cerita, ada kita fokusnya bisa mengidentifikasi. Mostly sejauh ini memang foto yang aku lakukan itu untuk identifikasi. Dan jarang yang emang aku spesifikin, wah ini bagus nih ceritanya, misalkan apa kayak harimau lagi makan apa. Kayaknya tergantung gitu. Idealis gitu. Iya, tergantung sebenarnya. Jadi mayoritas yang aku post ya emang tujuannya untuk identifikasi, kayak pamer, gue dapat spesies ini loh, bagus banget gitu kan. Jarang, susah dicari gitu. Nah, kalau untuk cerita itu misalkan hal-hal yang contoh ada ular lagi makan kodok gitu kan, itu kan bisa ya, behavior itu jadi behavior ularnya gitu kan. Atau misalkan ada kemarin aku habis lihat di Twitter ada video mantis jadi awalnya dia diserang sama bunglon gitu, cuma akhirnya mantisnya malah nyerang balik si bunglonnya gitu. Itu kan sebuah cerita juga. Atau misalkan burung lagi ngasih makan anaknya. Aku sempat juga waktu di Makassar, lagi di area Kars Ramang, lagi ngaso aja tuh di bawah pohon. Lagi santai. Iya, lagi nyantai aja, lagi menunggu kapal mau datang gitu kan. Terus aku ngeliat ke atas ada burung punai kalau nggak salah. Punai. Aku lupa itu antara punai gading atau punai apa. Lagi sama anak-anaknya bertiga gitu. Kayak ngasuh gitu ya? Iya, kayak gemes banget. Itu kayak wah pas banget gitu kan. Untung gua kamera, ya udah langsung dipotret. Itu kan jadi cerita juga kan. Iya. Tapi aku nggak berhasil ngidentifikasi tuh yang itu spesiesnya. Tapi ada ceritanya gitu. Oke, terus ini teh. Tentunya kan kita di era digital sekarang ini, kita yang masalah kampanye tadi ya teh. Kita kan kayaknya buat sekarang itu lebih bagus kampanye melalui digital teh. Nah, teteh ini strategi apa sih teh yang teteh pakai buat kampanye konservasi ini di era sekarang ini? Aku jujur aktif di Twitter, kalau mau follow @auzurea. Itu biasanya aku yang share kegiatan sih. Mostly foto juga, misalkan habis surfing langsung aku share. Terus lagi kegiatan di Taman Nasional mana atau lagi ke lapang kemana, itu langsung aku share. Terus kadang aku sertai juga kayak edukasi untuk masyarakatnya gitu. Contoh ada beberapa aku pernah nge-tweet soal ular. Dulu sempat ada ini ya, sempat heboh. Ada kasus di PB soal gigitan ular dan segala macam. Yang sampai meninggal itu deh. Iya, rest in peace. Terus aku nge-tweet lah di situ. Emang aku nge-tweet kayak emang ular di PB itu banyak banget, dan kebetulan aku punya banyak foto. Terus sempat hit tweet tuh, ya nggak banyak banget sih. Iya, tapi ada lah ya. Iya, 2000 like segala macam gitu kan. Nah, jadi orang-orang jadi pada tahu kan emang jenis-jenis apa aja sih yang di kampus. Iya, waktu itu aku nggak punya semua fotonya, tapi ya aku kasih informasi lah. Terus mereka jadi aware kayak wah ternyata di kampus tuh ini banget, biodiversitasnya tinggi banget bener gitu. Banget, kayak banyak, kayak banyak orang Bogor aja nih teh. Saya kan orang Bogor di sini. Banyak aja temen-temenku tuh yang baru tahu gitu kalau IPB emang sebanyak itu gitu spesiesnya, apalagi banyak yang berbisa kan, kayak piton. Piton nggak berbisa. Ini ya,
apa? Cobra. Betul. Terus ada Viper, iya, ada Walang-waling. Viper tanah. Nah, kayaknya emang harus apa ya, banyak ditingkatkan lagi inventarisasinya kali ya teh, mengenai papan interpretasi ular-ular apa aja yang bisa di daerah situ. Karena gitu. itu kan juga jadi edukasi ke masyarakat, biar misalkan kalau ke taman hutan kampus jangan nyeker. Iya. Kadang ada yang kayak nggak aware gitu sih, kayak mentang-mentang di kampus, nyeker. Jadi kita kegiatan apapun harus se-safety mungkin kali ya teh. Pernah juga aku share lagi Balairung, habis acara, kayaknya habis acara Makova deh waktu itu. Ada Viper di depan Balairung. Share deh tuh di Twitter, pada kaget. Itu kayaknya kalau misalkan ada yang ngerokok nih teh, meleng dikit, meleng terus itu teh. Nah terus jadi apa ya, itu jadi bahan edukasi aja buat aku di Twitter, sharing-sharing kayak jadi tuh sekitar kita tuh emang banyak banget ya biodiversitas yang menarik gitu, yang mungkin bahaya dan mungkin emang cantik aja gitu untuk dipandang. Jadi orang-orang lebih aware sama lingkungan sekitarnya, lebih peduli sama lingkungan sekitarnya. Mungkin dengan dia tahu kalau misalkan di sungai ini banyak hewan-hewan kecil nan lucu gitu, dia nggak akan buang sampah sembarangan lah atau apa. Itu berefek ke banyak hal sih. Berarti itu masuk ke kampanye tadi ya teh? Iya. Nah, Teteh kan lebih suka herpet nih teh. Tadi kita lagi bahas ular. Karena ada mitos bahwa misalkan ular berbisa tuh beda sama enggak tuh, matanya enggak bulat. Terus kalau misalkan berbisa tuh si kepalanya segitiga. Nah, gimana sih teh cara itu, kira-kira bener gak sih teh cara ngenalin ular berbisa sama enggak tuh dari morfologinya? Padahal kan aku sendiri di rumah sering banget kemasukan ular dan nggak tahu itu spesiesnya berbisa apa enggak, tapi kan kita harus tetap waspada kan. Nah, menurut Teteh itu mitos atau fakta teh? Itu mitos sih. Karena sejauh pengalamanku memfoto ular, kan kita juga ada foto identifikasi alias kita berarti memfoto morfologinya. Ada foto dorsal, foto atas, foto bawah lah, foto kepala, foto sisik, foto ekor, foto segala macamnya. Itu nggak benar. Jadi kobra nggak segitiga kan, tapi berbisa tinggi. Ulang-uling juga nggak segitiga, tapi berbisa tinggi. Apa lagi ya? Dari mata nggak juga. Kadang ada yang merah berbisa tapi putih juga berbisa. Itu paling less cara identifikasi ular berbisa sih. Berarti warna juga nggak ngaruh ya teh? Kan orang bilang katanya warna cerah. Tapi bisa nggak juga ya? Kobra nggak cerah, nggak mencolok. Makanya jadi kita juga sebagai pentingnya sebagai fotografer yang di bidang konservasi harus tahu ya. Jangan sampai kita lucu nih, bagus nih foto, mendekat jadi harus tahu cara yang identifikasi, harus kenal apa yang difoto lebih tepatnya sih. Jadi jangan asal pegang, apalagi kalau di herpet. Dan ada hal-hal kayak misalnya foto burung, itu kan ngefoto harus jelas warnanya, biar bisa teridentifikasi. Kadang beda dikit tuh. Ya, kadang blur pun nggak apa-apa sebenarnya, asal tunggirnya kelihatan atau perutnya kelihatan warnanya apa, bentuknya seperti apa. Sama di herpet pun gitu. Jadi memang di fotografi konservasi itu terutama di satwa liar banyak sih kendalanya, banyak sih tantangannya gitu. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih, oke teman-teman buat yang nggak tahu, jadi herpet itu gabungan antara reptil dan amfibi. Betul. Nah, pokoknya hewan berdarah dingin lah ya teh. Betul. Kemudian kita kan tadi udah bahas Twitter nih. Selain Twitter, apa lagi kita? Yang baru di Instagram sih. Di Instagram aku juga ada IG khusus buat foto-foto satwa gitu. Nah, saya lihat juga tuh teh. Nah, saya kemarin lihat bagus banget nih. Ya, bisa kunjungi di bawah ini. Ntar nongol nggak nih di bawah? Minta editor ya. Di @zoeult, enggak. Di @awahlab, Zoeult nanti yang lama. Awahlab. Jadi itu ya isinya khusus foto satwa semua. Jadi kemarin kan saya lihat Instagramnya tuh teh, kayak fotonya tuh jujur, saya kayaknya saat ini tuh belum bisa foto sebagus itu kan, bagus dan
ada beberapa spesies endemik, terutama di Sulawesi nih. Nah, kita kan namanya foto satwa, kita kan nggak bisa langsung kayak orang ya diarahin gayanya, terus kita datang langsung ada. Nah, tantangannya teh foto di endemik tadi deh, endemik. Tantangannya kayak burung mendaki kan gunung lewati lembah. Gimana tuh maksudnya? Susah. Sabar. Harus nunggu cuy, harus misalkan lu mau foto burung apa ya, itu yang tarsius deh yang tadi ku ceritain, itu kan untung-untungan tiba-tiba mereka nongol. Atau enggak, kalau di IG aku tuh ada foto burung hantu, mungkin bisa ditampilkan ya. Burung hantu itu salah satu yang ku foto juga di Taman Nasional Lorelindu. Di mana? Di Sulawesi Tengah. Itu gunung atau dataran biasa? Pegunungan sih. Dan waktu itu di area lembahnya gitu, di masih area urban. Walaupun kesananya naik mobil sekian 6 jam apa 5 jam gitu. Dari Palu. Kita mau nyari waktu itu celepuk Sulawesi. Celepuk. Itu apa? Mamalia? Burung hantu. Burung hantu. Jenisnya. Terus kita harus sebelum maghrib tuh harus sudah keluar. Kita nunggu di antara kebun tuh, nyampe banyak banget. Gede-gede. Sumpah kayak mau maghrib kan. Bayangin aja deh itu sovel juga nggak mempan. Habis itu kita diem doang, nunggu burung hantu yang datang. Sejam itu nunggu, duduk doang nggak ngapa-ngapain dan nggak boleh berisik. Ngaruh banget ya kayaknya suara. Makanya itu depends on taksanya sih. Jadi depends on taksanya, kendalanya beda-beda, tantangannya beda-beda. Kalau burung kadang itu gampang banget keganggu sama suara. Sama kayak mamalia. Misalkan kita mau foto monyet gitu kan, harus diem. Terus kalau herpet, makanya aku suka herpet, dia suara juga nggak ngaruh sih. Makanya datengin aja gitu. Cuma kurangnya adalah berbisa atau enggaknya. Nah, gitu. Berarti harus lebih pengenalan lebih lanjut kali ya. Betul. Mungkin berarti tadi lebih suka herpet karena ya gampang, nggak apa, geraknya tuh nggak serandom kupu-kupu, nggak. Kupu-kupu tuh teh seng. Tapi aku suka foto kupu-kupu sih kadang. Itu ditangkap dulu atau langsung? Enggak, langsung aja. Cuma ya nunggu hinggap. Iya, tunggu hinggap dan melatih kesabaran banget sih. Apalagi jenis-jenis kayak ini nih yang jadi logonya KPK Himakova Sarpedon. Iya. Si biru cantik yang itu cantik banget sih. Cantik banget, tapi terbangnya cepet banget dan itu tinggi kan. Ya udah kayak pakai tele juga. Bener-bener skill tuh shutter speed. Shutter speed sih tinggi gitu kan. Tapi kadang shutter speed tinggi burung. Untung-untungan. Kayak ini dia, aku pengen nunjukin salah satu yang aku foto suka tapi kesel. Karena dia tuh ini apa? Mungkin nanti ditunjukin aja kalau editor silakan ditunjuk. Iya. Dia tuh burung karena karena rumput. Waktu itu lagi foto. Ini jenis apa tuh? Boiga multomaculata. Boiga tuh ketemunya di Lowiliang. Boiga tuh ular mild venom sih. Berbisa menengah, berbisa rendah. Paling demam kali ya? Iya, paling demam. Tapi dia nggak gigit kok. Nggak gigit. Ya, emang. Nah, enaknya herpet kadang. Jadi kalau di foto satwa liar kita ada yang namanya foto display. Foto display itu kita posisikan, karena kan biasanya habis moncam gitu, habis ditangkap. Kalau moncam di Himakova kan gitu ya, moncam herpet itu capture metodenya habis ditangkap, habis itu dibawa ke tangkaran atau kemana, terus kita identifikasi. Nah di situ Foka biasanya langsung tuh pada mana yang udah diiden, mana yang udah diukur, mana yang udah ditimbang, hunting. Terus kasih nih ke Foka, kita ambil, kita posisikan lah itu sedemikian rupa supaya menyerupai di habitat aslinya. Tapi tentu waktu kita herping juga kita foto dulu, terus nanti setelah diiden baru kita foto lagi dengan environment yang lebih terkontrol. Misalkan kayak ini
Boyga waktu aku dapat habis surfing ini pas waktu direhabilitasinya atau udah ditangkap? Ini udah ditangkap waktu itu. Aku ada foto juga sih di rehabilitasi, cuma kan kadang kurang ini ya, kadang belok kemana gitu kan, kepala apa. Nah ini aku posisikan lagi aku taruh di ranting kayu gitu. Jadi lebih bagus lah fotonya gitu. Oh iya, buat teman-teman kalau misalkan mau foto ular terutama yang berbisa itu, kita nggak sembarang buat foto langsung dan buat ngarahin. Tentunya ada trik-trik tersendiri. Betul. Gitu. Jadi harus ada ilmunya lah. Jangan mentang-mentang pengen foto langsung di foto gitu. Ntar di Oke. Ada caranya menidurkan ular? Menidurkan ular? Ada. Dihipnotis, bukan? Dinyanyiin. Oh, dinyanyiin. Dielus-elus. Tapi ada. Jadi emang dia suka tenang, asal kita yang tenang sih. Jangan panik berarti. Iya, dia diposisikan, tunggu dulu, ntar dia diam, baru foto. Sama kayak kodok. Tapi ada jenis tertentu yang susah kan buat diposisiin kayak gitu? Bukan jenis ya, lebih ke individu. Kadang ada aja jenisnya sama, misalkan sama-sama Ahitula prastina, ular pucuk. Yang satu individunya gerasa-gerusuk banget, yang satu diam. Jadi emang tergantung individunya. Dan gender ngaruh kalau buat satwa gitu? Tergantung sih. Amin kalau dia betina terus ternyata lagi ngomong telur atau ngomong biasanya lebih anak, agresif. Iya. Kayak monyet lagi gendong anak kan biasanya lebih marah-marah kan kalau dideketin daripada yang jomblo sendirian di pinggiran gitu. Jadi ya tergantung. Emang untung-untungan aja sih. Oke deh, selain Twitter sama Instagram masih ada lagi katanya? Ada satu lagi kemarin, Desember kemarin, dalam rangka ulang tahunku. Mantap. Jadi aku launching web. Sebenarnya itu project gabut aja sih. Project gabut. Aku bikin web page yang isinya jenis-jenis herpetofauna di kampus IPB. Karena kebetulan aku punya stok foto banyak banget cuy. Sayang kalau nggak di-publish ya. Tadi aku mau bikin buku kan. Kayak kampus berlendir IPB. Ditunggu guys. Oke, isinya kita tunggu nih bukunya nih. Ditunggu ya. Kita tunggu nih. Kampus berlendir gitu. Kita tagihin ntar nih. Isinya tentang Anura itu kodok sama katak. Tapi ntar dulu deh gitu kan. Kayak agak ribet gitu kalau bikin buku. Jadinya aku beralih ke web. Emang aku punya web sendiri walaupun tidak premium ya. Masih ada ininya website gitu. Itu aku ada 3 bagian. Mungkin nanti bisa tampilin ya sama editor. Itu ada ular, ada Anura, ada kadal. Jadi di situ aku nampilin jenis-jenis ular, yang jenis-jenis herpet yang ada di kampus IPB. Itu displaynya aja atau ada penjelasannya? Ada penjelasannya juga kayak gini contoh. Oke, editor lagi-lagi. Silakan ditampilkan. Ini kayak foto-foto viper, foto-foto kobra gitu. Tapi viper tuh cantik banget sih teh. Kalau menurut cantik ya, banget, cantik banget viper tuh. Sering ketemu cuma nggak bosen sih. Nggak kayak kodok buduk ya. Saya bosen kadang fotonya kayak kalau udah ketemu ya udahlah nggak usah difoto gitu. Stok udah banyak. Betul. Terus ini mau lihat viper tanah deh. Mau lihat viper tanah. Ini viper tanah nih. Ini di IPB. Di IPB. Viper lagi herping. Gini deh. Kan kalau misalkan paper pohon kan di pohon kan. Paper tanah di tanah sih. Ya, maksudnya kan ada tempat-tempat tertentu yang dia suka dong. Itu nemunya di mana teh? Kalau ini namanya di jalan. Jalan. Di mana ya? Di turunan Cikabayan tau gak? Ketemu di situ. Dan ini betina gede sih. Gede sih itu. Iya. Baru 2 kali aku ketemu viper di kampus. Viper tanah. Jujur aku belum pernah nemu viper tanah deh. Jadi ini pengen nemu sih, cuma harus didampingi orang-orang didampingi orang-orang herpet sih. Terus ini aku tambahin juga kayak ciri-ciri yang gampang dikenalin kali ya. Kayak misalkan viper hijau tuh kayak gimana. Terus aku sertakan juga foto-foto yang aku dapet. Misalkan kepala segitiga, ekornya merah. Terus aku tulis juga tuh area temuannya di IPB di mana. Dan perilakunya kayak apa, terus berbisa atau enggaknya. Sama kayak kodok juga.
ciri-cirinya area temuan, perilaku, kadar pun juga kayak gitu. Jadi kayak mayoritas 3 itu aja sih yang emang buat aku awareness ke orang-orang gitu dengan fotografi yang aku lakukan gitu. Jadi itu fotografi itu bermanfaat juga ya buat meminimalisir kecelakaan di lapang. Betul. Kayak kamu kalau baca feel guide nih, teks doang, nggak tahu gitu kan, misalkan dikasih tahu ularnya berwarna hijau. Dan kadang ukurannya sih teh. Nah, ukurannya. Misalkan kita di foto tuh lihatnya kecil. Pas aslinya tuh gede. Besar gitu kan. Makanya harus ada perbandingan juga ya teh. Betul. Makanya gunanya fotografi ya memperjelas itu semua sih. Dan kayak misalkan ada satu jenis di kampus, 4 jenis lebih tepatnya, genusnya sama, namanya Dendrelapis. Dendrelapis, nah itu. Dendrelapis itu cuma kalau orang awam mungkin nggak bisa ngebedain. Lihatnya kayak semua sama gitu. Karena kita ngebedainnya mayoritas di ada garis lateralnya, garis di punggung, di apa sih, di badannya, sama sisik di kepala. Itu fotonya pakai makro tuh. Itu kalau nggak salah tuh kayaknya beda jumlah. Iya betul. Itu gimana tuh? Beda jumlah? Iya, ada beda jumlah. Beda. Contohnya Dendrelapis opercularis itu di bawah mata tuh kayak ada sisiknya gitu kan. Nah itu tuh kelihatannya ya kalau bener-bener dilihat gitu. Dan kadang kan orang gimana sih cara ngitungnya itu kan kalau cuma dijelaskan melalui teks kan bingung ya. Bingung ya. Sisik ke-6 dari subcaudal atau apa gitu-gitu, subocularis bla 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 bla. Apa ini maksudnya gitu kan. Makanya gunanya fotografi ya itu kita foto makro dulu, terus kita tunjukin lah itu pakai tanda panah, ini sisik yang dimaksud. Sisik yang dimaksud. Berarti emang harus penjelasan detail kan ya teh. Betul. Iya buat teman-teman tuh yang itu membantu banget sih. Benar. Teman-teman tuh buat yang belum tahu ya, di Satwa Liar tuh kayak beda. Misalkan dia satu genus, terus dia secara morfologi tuh mirip banget. Kadang beda warna dikit atau ada ciri, misalkan totol-totol di ini di itu tuh kayak itu udah beda spesies lagi ya. Jadi kita harus ya penelitian lebih lanjut. Banyak tuh burung yang kayak gitu apalagi. Jadi kadang kita foto ketangkep pantatnya doang. Iya. Ketangkep kepalanya doang. Dan itu nggak bisa diidentifikasi dong ya. Sulit. Karena itu benar-benar kecuali lu udah biasa sama tahu di situ tuh ada apa aja sih sebenarnya, itu baru mungkin bisa identifikasi. Jadi kalau misalkan kita baru pertama ke tempat, terus kita lihat foto gak jelas, berarti itu belum bisa diiden dong. Iya, tergantung. Balik lagi tergantung gak jelasnya kayak apa. Contoh misalkan di kampus, foto burung, pantatnya kuning, langsung tebak cicak kutilang, karena udah biasa dan kita tahu emang yang di sini tuh kayak gitu tuh apa gitu. Ya hal-hal seperti itu sih. Oke deh, kita balik ke sosmed lagi deh. Kita tadi kan udah Twitter, Instagram, ada website juga. Nah, tentunya kan itu ada tantangannya nih teh. Atau ya sih tantangan sih, kayak kesusahan, suka duka itu ada yang bisa diceritain nggak? Itu lebih ke ini sih, susah buat something yang mau kita sampaikan tuh menarik. Karena itu kan juga bagian dari campaign ya, conservation campaign, dimana kita harus buat orang-orang tuh jadi pengen klik apa yang kita tweet gitu, jadi pengen ngeklik apa yang kita post di Instagram misalkan. Berarti covernya harus menarik ya teh? Iya, covernya harus menarik, storytellingnya itu harus menarik, bagaimana kita membuat copywriting atau caption yang menggugah mereka untuk membaca gitu kan. Contoh di Instagram, orang-orang lebih suka baca foto, baca yang apa yang ada di foto kan dibanding di caption. Ya karena males juga sih teh. Itu juga gimana kita mendesain feednya itu juga sebuah sebuah tantangan sih untuk mengkomunikasikan foto-foto kita atau video-video kita ke masyarakat umum gitu. Jadi berarti selain kita harus tahu
fotonya bagus, kita juga harus tahu algoritma dari sosial media itu berarti ya. Dan yang orang-orang tuh suka tuh apa gitu. Ya kadang bahkan kita misalkan teteh nih dengan strategi A di Twitter, nah mungkin ketika Nggak di cocok. Instagram itu gak cocok ya. Pernah juga kemarin aku sebenarnya iseng sih, aku herping di sekitaran apartemenku di Dramaga juga. Itu awalnya videonya cuma kayak video orang lagi video apart, terus ada piton gitu kan. Itu ketemu piton waktu itu, dan di tweetnya tuh aku tulis kayak wah nemu jackpot gitu. Gak tau kenapa orang-orang pada ngeklik karena mereka mikirnya mungkin penampakan atau apa. Nah, jadi kayak orang tuh kayak clickbait apa nih? Iya, padahal aku jelas maksudnya ular, dan piton. habis itu aku nge-share juga kan foto-foto ya yang aku dapat, foto pitonnya, foto-foto ular-ular lainnya dan herpet-herpet lainnya yang aku dapat waktu itu. Terus karena orang udah tertarik sama si jackpotnya itu ternyata piton, akhirnya ya udah mereka lanjut baca utas semuanya. Terus wah bagus-bagus nih fotonya, wah ternyata di sekitar perumahan aja ada yang begini ya, di kawasan urban aja ada yang begini ya. Terus gimana tuh Kak abis itu, apa dipindahin ularnya? Ya enggak ada apa-apa. Jadi mancing pertanyaan. Iya. Jadi emang harus ada clickbait ya? Iya, kadang terus ada aja yang DM, Kak ini ular apa ya? Kak ini ular apa ya? Itu kan juga membantu juga ya buat keberlangsungan orang itu dan keberlangsungan si ularnya. Ular itu. Misalkan nggak berbisa, ternyata udah Kak nggak usah diapa-apain tuh, nggak berbisa kok, aman, paling dipindahin aja, nggak usah dibunuh gitu. Ya masalah tadi ular di urban ya teh kan banyak ular yang masuk ke rumah gitu kan, karena mungkin banyak masyarakat yang bukan orang herpet itu kan nggak tahu jenisnya kayak gimana kan, jadi takutnya tuh karena nggak tahu jenisnya itu takutnya dengan penanganan yang seadanya itu takutnya kayak pakai tangan lah, atau mungkin takutnya juga saking takutnya dibunuh, itu kan merugikan juga kali ya buat si satwa sama si orangnya tersebut. Nah masih baik lagi ke sosial media teh, dengan apa yang teteh udah post-post di sosial media, menurut teteh ada gak sih strategi yang masih bisa dikembangin nih selain yang udah teteh lakuin gitu, atau bahkan ada rencana kedepannya di sosial media teteh yang mau ditunjukkan? Jujur aku tertarik masuk TikTok ya, supaya karena gini ya, banyak influencer satwa liar gitu kan, yang mungkin kurang tepat lah cara penanganannya untuk terutama untuk bagian konservasinya. Ya tidak usah disebut lah ya, kalian pasti tahu lah siapa. Nah, kayaknya saya tahu deh. Nah itu kan kalau kita mau masuk ke kayak ranah reels, TikTok dan segala macam, itu butuh effort yang lebih ya. Betul. Karena memang aku sendiri fokusnya di fotografi, bukan di videografi gitu. Jadi agak effort lebih, makanya aku kayak masih mikir-mikir juga, dan aku masih kurang nyaman aja kayaknya sama lingkungan sosial media tersebut gitu kan. Tapi aku sendiri memang mulai mencoba share-share selain fotografi, videografi juga sih, kayak di Reels IG juga kadang aku share kegiatan herping, kegiatan fotografi konservasi, gimana sih bukan sibuknya, gimana sih tantangannya memfoto satwa-satwa, iya satwa-satwa aneh ini. Nah itu bisa sih gitu. Dari bagian di TikTok sih kayak tantangan itu. Saya orang-orang tuh kayak tertarik dan sun. Ya, dan biasanya tuh warga TikTok tuh lebih asik kalau menurut saya, lebih asik daripada warga Instagram. Iya, kayaknya kan reach-nya juga lebih luas ya. Iya, lebih luas bener. Lebih luas. Cuma ya sun deh, mungkin kapan-kapan. Tapi aku sendiri juga udah ada YouTube sih. Cuma YouTube-nya cuma kayak share video-video random aja, kayak misalkan aku nge-video bajing kelapa di kampus, atau nge-video jelarang di puncak gitu, atau waktu itu aku ada kegiatan di yang Buton itu juga aku jadiin vlog biar aku nge-share aja gimana sih lika-likunya jadi herpetologis dan mencari foto-foto ular susahnya itu bagaimana gitu. Dan itu pun bisa ini ya kayak
dengan teteh ngebagiin kegiatan kayak gitu bisa mancing orang-orang tuh kayak gue pengen loh jadi kayak gini, kayaknya seru deh. Betul. Kadang ada aja yang bilang, Kak mau ikut hairpink dong kapan-kapan gitu kan. Boleh, aku kan selalu bilang nanti Kak coba follow Himakova aja. Kadang aku bilang kadang ada info monitoring kampus itu bisa diikutin gitu. Dan gak cuma hairpet, aku bilang ada burung, ada kupu-kupu, ya udah. Jadi ya buat teman-teman PB kalau mau ikut monitoring bisa. Kita ikut Himakova. Gak harus jadi anak ESA kok. Gak usah harus jadi anak ESA. Gak harus jadi anak Fahutan. Bahkan sebelumnya teh ada anak SMK Kehutanan itu ikut monitoring juga gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar Fahutan, di luar KSA itu gak apa-apa, ikut aja gitu. Iya. Seru kok. Di sana kadang bisa belajar banyak loh. Bener banyak banget. Dan bisa dapat foto-foto bagus juga, apalagi kalau ketemu hewan-hewan yang menarik gitu. Dan mungkin ini guys kita bisa menangkal kayak misalkan mitos-mitos terkait satwa tersebut tuh sebenarnya salah loh. Misalnya kan kayak ada mitos nih, kalau misalkan mata kena kayak air kencing katanya bisa buta. Itu kan setahu saya sih mitos ya teh. Setahu saya mitos. Terus teman-teman juga bisa belajar nangkap kodok. Bisa belajar bersabar menunggu luwak. Misal luwak lewat gitu kan di belakang kampus gitu. Oke deh, kita balik lagi nih ngebahas teknis foto. Di GTT kan fotonya tuh kalau saya lihat ada yang bokeh, ada yang tajam kayak burung lagi terbang ke foto dengan jelas, tajam. Itu yang Cikalang Christmas ya? Iya itu. Ya. Itu kan agak asing juga kan si spesies itu bagi saya. Teknik-teknik yang dipakai nih dalam fotografi konservasi, karena kan kalau misalkan kayak balik tadi kayak orang kan diem, bisa dikasih tahu gini. Kalau misalkan saat kan bergerak apalagi mamalia terus burung terbang itu gimana teh caranya biar si fotonya tuh cakep gitu, angle-nya tepat. Sebenarnya kalau fotografi yang sepengalaman aku ya, itu emang based on experience sih. Karena aku sendiri nggak jago-jago banget soal yang kayak ISO, aperture, ya dan segala macamnya itu. Tapi memang ada hal-hal yang sering kupakai karena emang itu tuh berguna, misalkan untuk foto ular di malam hari itu biasanya aku pakai flash, habis itu aku ISO-nya dikecilin atau apa gitu. Itu based on pengalaman aja, trial and error gitu, trial and errorku. Kayak foto yang Cikalang Christmas itu fun fact, aku fotonya di atas kapal lagi berombak gini. Cikalang Christmas-nya juga terbang-terbangan. Tapi bisa kan kedapat itu. Aku pakai manual, shutter speed-nya juga aku tinggiin. Dan ya ISO-nya nggak tinggi-tinggi banget karena ngadep ke langit gitu kan. Dan itu sekali shot nggak cuma satu itu langsung cek. Dia yang bagus. Dan biasanya kalau misalkan ada tantangan tersendiri, biasanya tuh kayak lebih puas gak sih teh? Itu kan kayak harus ginian kan. Terus kayak fotonya bagus tuh kayak ada tapi banyak jadi ini juga sih nyampah di SD card. Dia harus dipilihin satu-satu kan, blur, delete. Jadi ada yang bagus, ya udah pasang harus sendiri gitu. Oke. Kita udah bahas tadi teknik. Nah, gear ngaruh juga kan teh? Ngaruh. Gimana tuh? Tentunya dengan bukannya gimana. Kalau lu pakai kamera HP juga susah kan. Iya, tapi tergantung HP sekarang bagus-bagus ya. Ada Samsung Galaxy Samsung yang gitu. S20 ya, yang bisa ngezoom sampai ke bulan atau apa. Itu kan sebenarnya ya tergantung gear. Tapi kalau menurut gue pribadi sih kayaknya HP masih belum bisa sih buat ini kamera gitu kan. Tapi kan ada yang makro sekarang. Ada mode-mode makro kan, itu kalau lu cuma foto lalat hinggap di buah atau foto laba-laba kecil kayak bagus. Udah bagus. Atau cuma foto kodok doang
diem juga ngapa-ngapain nggak apa-apa sih. Kalau kamera emang aku sendiri lebih suka foto pakai kamera karena emang resolusinya lebih jelas, warnanya lebih tajam. Dan emang beda kamera, beda hasil. Beda kan? Si apa ya? Warna kontras, dan segala macam. Punya karakteristik sendiri. Iya, betul. Dan belakangan aku juga sering pakai Fuji X-T4 kalau nggak, Fuji X-T4 punya temanku. Itu emang warnanya itu lebih tajam gitu dibanding Nikon D3400 tuh kan kehitung jadul ya sebenarnya Nikon D3400 tuh. Cuma kebantu banget sama telenya itu yang Nikkor 300mm. Dan hasilnya kemarin aku ke foto ke Podang kebetulan di Perumdos, itu aku bandingin foto pakai Fuji itu sama D3400, padahal Fuji itu telenya cuma 200mm, sedangkan yang kamera aku kan 300mm, lebih jauh kan. Cuma emang lebih cakep aja lebih gitu warnanya di Fuji gitu kan. Jadi iya, tergantung gear, tergantung lensa juga, kemampuan juga, tergantung kemampuan juga, gitu sih. Ada gak sih teh kamera yang teteh bener-bener pengen punya gitu buat kebutuhan fotografi konservasi ini? Bebas. Nikon Coolpix sih. Nikon Coolpix. berapa? P1000 tuh keberatan kan. Aku tuh pengen P950 yang nanggung, yang ada mode birdwatchingnya gitu. Bisa kan. Moto bulan juga kan? Iya, ya P900 juga bisa sih. P1000 juga bisa. Cuma P1000 tuh terlalu berat. Aku pernah nyoba kan di Nikon Loop. Kayak bawanya terlalu berat dan P900 tuh nanggung gitu. Jadi tengah-tengah aja lah deh. Iya. Tapi limited edition. Ada temanku punya sih deh. Aduh. Jual murah deh. Coba kita lobby kali ya. Siapa tahu dapat di harga dan itu emang susah sekarang. Dan kayak Nikon Hub itu kan cuma ada di GI ya, di Jakarta. Dan nggak kayak Canon yang udah tersebar luas banyak. Gitu. Jadi lebih susah aja nyarinya. Sedangkan aku sendiri, makanya mayoritas teman-temanku yang aku kenal itu pakai Nikon sih buat foto. Kalau nggak Nikon, kalau nggak Nikon Sony. Jarang ada yang pakai. Jarang, berarti Nikon. Kalau kamu sendiri? Saya minjem. Ya biasanya yang dipakai apa? Nikon sih. Nikon kan. Ya waktu ekspedisi juga pakai yang teteh mau tadi. Nikon P950. Itu kita foto bulan kemarin, foto pokoknya. Tapi ya itu cocok buat foto burung aja sih. Kadang zoom banget kan teh. Iya. Tapi emang kurangnya ya pro summer dia lensanya nggak bisa ganti-ganti. Terus kadang shaky. Tapi lebih enteng. Ya bener shaking banget ya. Udah kayak geser dikit tuh. Tapi pro summer bisa masuk KRB cuy. Iya nggak boleh. Bukan Raya Bogor. Bisa. Kalau dia salah nggak boleh. Karena kelihatan banget lensa. Kelihatan profesional kali ya. Padahal lebih jauh. P900, P950 gitu kan. Ya itu cara penyelundupan mungkin ya. Iya, bisa sampai memfoto presiden. Pak Jokowi lagi makan lagi aja. Makan. Mungkin kan Pak Prabowo. Belum. Kita tidak bahas ke politik. Ya, itulah kita bahas konservasi aja kali ya. Oke teh. Gue mau nanya pengalaman sih. Teteh kan kalau dilihat tuh udah pernah ke Sulawesi, kesini kesana lah. Beberapa kali mungkin ikut ekspedisi juga kan dan proyek kan. Tempat yang teteh paling memorable banget dan kayak pas teteh kesana tuh, satuannya bagus banget nih. Beda banget dengan itu di mana teh? Sulawesi. Ya kebetulan aku belum ada kesempatan untuk ke daerah timur yang kayak Papua. Ya. Pengen banget karena sangat asing sih sama jenis-jenisnya kan mayoritas yang aku lihat itu kan antara Asiatis. Yang di daerah daerah baratnya Indonesia sama Walase kan yang di Sulawesi. Aku belum yang ke Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat itu pengen banget sih.
Tapi yang memorable sejauh ini memang waktu project di Buton itu, karena ketemu banyak spesies yang baru untuk herpet. Tapi waktu di Lorelindo juga ini sih, aku amazed banget, banyak burung-burung bagus di sana. Dan aku sempat ketemu kacamata apa gitu, lupa aku. Banyak banget spesiesnya kacamata. Burung-burung kacamata gitu kan, yang emang ada di situ. Terus jenis-jenis yang emang susah kayak Mizomela itu ada kayak burung kecil gitu warna merah, itu cakep banget. Dan aku cuma dapat foto bagusnya satu sayangnya. Jadi kurang Sulawesi pas. Ya kurang pas. Sulawesi itu paling memorable sih, karena cakep sih, cantik satwa-satwanya. Doain deh semoga saya bisa ke Sulawesi. Amin. Tapi itu kalau di Indonesia itu sih. Kan saya itu. Tapi pernah keluar negeri deh? Iya, beberapa kali. 2 kali sih, sama waktu itu acara IFSA. Join IFSA juga guys. IFSA LCIPB, kalian bisa keluar negeri foto-foto. Bener, soalnya kemarin temanku tuh ada yang ke Jerman. Nanti next kayak Sandi Musman ada yang ke Nepal. Iya kan, aku bareng sama Aisy ke Jerman. Iya, oh iya. Itu sama Aisy ya? Iya. Itu ada foto bawa kamera juga ke sana. Foto satwa juga tuh. Mungkin karena nggak tahu ya, karena entah Eropa jadi satwa tidak terlalu banyak ya, tidak seperti di Indonesia yang kita jalan aja ketemu burung. Jadi kita harus bersyukur ya teh. Iya, harus bersyukur banget. Tapi aku yang paling memorable tuh waktu di Chile sih. Chile. Iya. Amerika. Chile itu Amerika. Ya. Amerika Selatan. Nah itu ketemu ada burung namanya kara-kara. Itu benar-benar nangkring di nggak nyampe 10 meter, 5 meteran doang di pohon. Kita lagi ngaso, lagi makan siang gitu kan, habis hiking, habis trekking, habis itu ada tuh dia. Dan pas banget aku bawa kamera, aku selalu bawa kamera kan, bawa kamera, bawa tele juga. Nah itu dapat bagus, kayak bisa jadi wallpaper. Tadi kan Teteh udah bilang Teteh pengen ke timur. Selain ke timur, atau tetap deh di timur, cuma spesifik tempatnya. Kan Taman Nasional beberapa ada di timur. Aduh, pengen semuanya coy. Pengen semuanya. Aku tuh sampai ngelis. Jadi aku punya list yang emang kawasan konservasi yang pernah aku kunjungin. Masih dikit, nggak ada apa-apanya. Kawasan konservasi Indonesia kan 200 lebih kan? 10% udah? Enggak, baru berapa ya? Kayaknya baru 15-an gitu deh. Itu udah termasuk Suaka Marga Satwa. Iya, udah termasuk yang Suaka Marga Satwa. Nih, kawasan konservasi. Baru 16 check items. Ini kayaknya belum update deh, udah lama. Paling jauh selain di Sulawesi? Sumatera pernah? Sumatera pernah. Tapi kan tuh nggak kehitung jauh lah. Sulawesi sih jauh. Dan satwanya pun masih mirip-mirip lah ya sama di Jawa. Iya, masih mirip-mirip. Karena masih orang. Itu kalau di Indonesia sih, pengennya ke daerah timur. Kalau di luar negeri aku pengen ke Brazil ya kayaknya. Amazon. Iya. Mana? Kan belakangnya ada anaconda tuh. Keren banget, tapi terus ini kan dibunuh. Mati gara-gara diburu. Konflik ya. Nah, itu sebenarnya kadang jadi backfire juga sih. Misalkan kita kemarin kan saintisnya nge-share video dia lagi berenang itu kan sama anakondanya. Habis itu juga untuk meningkatkan awareness, ngasih tahu kalau ada spesies baru, tapi terus dia malah mati ditembak pemburu. Entah mungkin tuh pemburunya juga taunya dari video itu gitu. Oh, jadi malah niatnya mengkampanyekan, malah ada orang yang menyalahgunakan. Bisa jadi. Kadang ada aja orang-orang yang tidak bisa berpikir jelas lah ya. Dia malah memanfaatkan hal-hal itu untuk fotografi yang kita share atau campaign yang kita share untuk kepentingan jahatnya sendiri gitu. Mungkin sebagai contoh orangutan, beberapa kasus orangutan kan orang-orang tahu di sini masih ada spesies orangutan tersebut atau apa, terus malah ke-share, terus orang jadi berburu di situ. Mungkin itu akan terjadi juga kalau misalnya harimau Jawa beneran ada. Nah itu teh, jadi kemarin kan kita ada berita kan, katanya
ditemukan ada rambut yang mirip harimau Jawa. Iya. Kita sih berdoanya ada lagi ya, Iya. jangan sampai punah kan. Karena gue juga pengen lihat secara langsung gitu harimau Jawa, walaupun nanti kalau ketemu kayak ya Yakin mau ketemu harimau di alam. Pengen teh, cuma ya harus apa ya? Banyak berdoa lah. Iya. Karena takut itu pertama dan terakhir kan. Iya. Takutnya gitu. Setidaknya dapat foto bagus cuy. Tapi kan gimana ngeser ya kayak, gue dapat foto bagus sih, Iya. cuma pasti lihat orangnya nggak ada kan. Biasanya kameramen selamat. Semoga sih teh, Semoga. semoga. Nah itu kadang bisa jadi backfire juga tuh. Terus nanti misalkan kamera trap kan fotografi nggak cuma dari ini Ya, dari HP, nggak cuma dari ada teknologi kamera. iya ada teknologi namanya kamera trap gitu. Itu juga masuk ranah fotografi konservasi. Nah misalkan ketangkap di kamera trap terus ternyata beneran ada. Bayangin berapa banyak kolektor satwa liar ilegal yang terus pengen harimau itu tertangkap. Jadi ada baiknya ya diarsipin kali ya teh. Itu sebenarnya masih jadi perdebatan juga sih. Kayak sesimpel aku nge-share foto-foto piton lah misalkan di kampus. Ada orang yang Mungkin nggak nanti pihak kampus bakal wah banyak nih ular-ular bahaya dihilangkan aja. Itu kan mungkin kan. Atau mungkin orang-orang yang pengen berburu, wah ternyata ada di kampus. Ada di kampus ada berang-berang di kampus nih. Terus ada nge-share misalkan. Mungkin terus nanti pengen nangkap atau apa, itu kan juga jadi tantangan tersendiri ya untuk orang-orang yang suka nge-share fotografi dan untuk meningkatkan awareness konservasi. apalagi di kampus satwa burung jenisnya bagus banget teh. Betul banget. Ya itulah pokoknya kalau teman-teman yang mau lihat burung, mau lihat ular, silakan datang ke kampus. Iya, ikut monitoring IPB Dramada. Kalau ikut monitoring gak usah capek-capek nyari, anak Himakofanya yang nyariin. Ya kalian tinggal lihat aja. Tinggal lihat aja. Cuma ya minimal makan lah. bercanda. Gratis, bebas. Oke. Iya. Kita kan dari tadi udah bahas fotografi nih. Buat Teteh sendiri tuh sekarang fotografi udah masih jadi cuma hobi atau udah jadi pekerjaan tetap teh? So sih. 50-50. Iya. Jadi kan kadang bekerja sesuatu yang lu suka tuh Ya, kayak enjoy enak banget. banget, enjoy banget kan. Nah kebetulan di kerjaan sekarang juga aku banyak masih pakai fotografi konservasi itu karena memang sampai sekarang aku masih bekerja di bidang konservasi. Kebetulan dari setelah lulus sampai sekarang semua tempat kerja yang gue kerjakan memang di bidang konservasi. Jadi itu dan aku memang fokuskan diri untuk ke bidang media dan komunikasi konservasi. Jadi selain fotografi, campaign awareness gitu, juga ada videografi, juga ada video editing, desain grafis dan segala macamnya. Yang memang di circle itu aja sih, PDD aja gitu. Jadi berarti istilah PDD itu bukan PDD itu tetap Partai Desita dia sih. masuk. Jadi emang isinya ya anak-anak itu aja biasanya kalau di Ya, Makova. Dan karena emang aku sampai sekarang masih berkutat di bidang konservasi, di bidang komunikasi dan masih melakukan fotografi, jadi hobi sekaligus pekerjaan juga sih. Jadi sejauh ini enjoy banget kali ya. Enjoy banget. Kayak kemarin baru Senin Selasa kemarin aku ke Selabitana sama Bonogol. Itu ngefoto laptop print Kurentata. Laptop print Kurentata. Itu satu-satunya amfibi yang dilindungi di Indonesia. Satu-satunya kodok yang dilindungi di Indonesia. Kodok darah, bleeding tooth. Itu kenapa dilindungi? Apakah bagus? Critically endangered. Dan endemik kan. Dan anehnya cuma itu sih yang dilindungi, padahal banyak banget ya. Banyak spesies lain yang emang udah apa ya, status IUCN-nya udah endangered lah dan segala macam, tapi sama pemerintah Indonesia baru itu doang. Dan memang sekarang
juga lagi di dibuat peluang konservasinya sama labnya TSH yang HCBL, Breeding Laboratory Habitat, dan kemarin itu kesempatan bantu-bantu di sana, terus ngefoto laptop dan Tata langsung di habitatnya. Amazed banget sih. Puas banget. Cakep banget. Ini fotonya di sini. Nih. Agak sini. Oke, siap. Saya ini ada ini. Boleh. Ini burung apa nih? Tahu enggak? Enggak tahu ya. Kayaknya apa ya? Yang cendrawasih. Iya, cendrawasih Papua gitu dia atau apa. Tapi menarik juga sih bentuknya. Kayak kurang gizi. Tapi dia bagus ya, Teh. Bagus. Oke, Teh, ada satu lagi sih pertanyaan. Oke. Kayaknya semoga satu lagi nih. Karena jujur kayak penasaran banget gitu, sama excited banget dengar cerita kayak gini gitu. Tadi kan udah kerja di bidang fotografi konservasi nih. Nah, buat orang-orang atau remaja-remaja yang hobi fotografi dan bisa dan ingin si fotografi konservasi itu jadi sebuah pekerjaan, ada langkah-langkahnya guys Teh. Misalkan ya aku tuh pengen jadi kayak Teteh fotografi konservasi. Kira-kira step-stepnya biar jadi itu kayak gimana Teh? Yang penting rajin latihan sih. Rajin apa ya? Kalau di satu layer mungkin rajin pengamatan ya. Rajin cari foto, rajin hunting, rajin otak-atik gearnya sendiri, dan emang sebenarnya punya gear sendiri emang penting. Tapi ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Daripada nunggu tapi kita daripada ngegerak nunggu ya. Nggak nyoba-nyoba pakai HP kan sekarang udah bisa. Foto apa aja dan explore apa aja sih. Foto apa ya, laba-laba lewat gitu, ulet, cacing gitu-gitu kan juga satwa. Juga satwa gitu. Foto ayam nggak sih, itu enggak sih. Itu nggak satwa. Ayam hutan. Walaupun susah banget sih kayak ketemunya. Tapi hal-hal simple yang di sekitar kita itu dikulik aja, banyak explore aja sih. Bahkan kadang satu yang di sekitar rumah pun kalau kita ngulik tuh kayak cicak rumah, spesiesnya banyak tuh. Toke, cicak Hemidactylus, Radiurus, Hemidactylus venatus, Gehyromutilata, tuh ada banyak tuh cicak-cicak yang bisa di rumah. Tinggal apa ya? Tingkatin rasa pengen tahu juga sih. Jangan cuma kayak, terutama kalau mau fokus di satwa liar atau flora juga apa sih. Jangan cuma foto, tapi juga harus tahu, balik lagi harus tahu yang foto apa. Jenisnya apa? Iya. Harus penelitian lebih lanjut berarti ya. Iya, harus belajar. Harus belajar mengidentifikasi juga. Tahu mana yang difoto, tahu mana yang penting untuk difoto gitu. Dan balik satu tips lagi nih, kalau mau editing, pentingnya di fotografi konservasi itu editing tuh jangan sampai ngerubah warna. Bener. Jangan sampai ibaratnya lu ngedit si fotonya lebih bagus, cuma beda sama kayak aslinya. Ya, karena beda. Misalkan viper hijau jadi warna biru gitu kan udah beda spesies gitu. Yang biru insularis gitu. Misalkan jangan sampai itu aja, jangan sampai mengalternate color gradingnya tuh jadi spesies baru gitu, karena balik lagi beda warna, beda spesies. Itu sih. Jadi ibaratnya editing secukupnya lah ya. Iya. Oke teman-teman, kita kayaknya udah lumayan lama nih, nggak terasa kita ngobrol kesana kesini. Kayaknya kita udah sejam kayaknya. Demi apa? Iya. Ya mungkin nanti jadinya berapa nggak tahu sih ya. Iya. Oke, mungkin gue ada sedikit informasi yang disampaikan ke teman-teman. Jadi fotografi konservasi ini ya tujuannya buat konservasi gitu. Selain mengenalkan jenis-jenis, terus kita ngelindungi juga, mengawetkan juga. Di konservasi itu ada namanya pemanfaatan ya. Jadi di konservasi itu nggak cuma dilarang, tapi ada juga pemanfaatannya. Cuma pemanfaatannya ini dalam ada caranya, yaitu dengan cara pemanfaatan secara lestari. Jadi misalkan teman-teman ada pemburu cendrawasih misalkan deh, atau murai batu deh misalkan. Di alamnya tuh udah sedikit dilindungi. Nah, teman-teman sebenarnya bisa
memanfaatkan murai batu itu dijual dengan cara ditangkarkan dulu gitu. Jadi nggak di alam dijual itu nggak bisa. Jadi harus ditangkarin dulu. Jadi konservasi itu nggak hanya terkait larangan gitu. Pemanfaatan juga penting. Pemanfaatan juga penting. Kita juga sebagai orang konservasi jadi mau dong dapat uang dari konservasi. Kita kan nggak munafik dong. Betul. Ya, cuma jual foto cuy. Nah, jual foto. Jual foto. Jadi ya masuk konservasi. Masuk konservasi. Harus masuk KSH sih. Asik, sumpah asik. banyak jalan-jalan. Banyak ketemu satwa-satwa bagus. Tidak ada di lab. Tidak di lab terus. Tidak di lab. Apa itu lab? Kapan lagi terus random ketemu ular apa gitu kan. Dapat foto-foto bagus, foto-foto di Curug, lagi praktikum ekowisata. Betul. Gitu. Pokoknya di KSI IPB itu banyak banget healingnya. Back to nature. Oke, terima kasih Theo. Iya, Telah datang ke Himakova ke podcast Bisik. Semoga dilancarkan terus rezekinya, urusannya, dan selamat bertemu lagi di episode selanjutnya. Di dadah. Bincang Bisik, bincang konservasi, Bisik. bincang Bisik. Ini editornya susah nih editnya nanti. Bincang asik konservasi. Bisik bincang asik konservasi. Dadah. Dadah, makasih.